Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasali ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa tarkal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yuziku anha illa halik faman yutillahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalalan mubina. Amma ba'du faya ayuhan rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak karunia nikmat kepada kita sekalian. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman Islam. Ada harapan kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan kebahagiaan, kesenangan, dan puncak dari kebahagiaan, kesenangan manusia adalah saat Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di dalam surganya. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah memperbaiki iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga sampai pada kita sekalian yang akan tetap bersabar ya, dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ke arah itu berat. Ya. Huffatul jannatu bil makari wa huffatun naru bisyahwat. Ya. Jalan ke neraka itu diiringi dengan syahwat. Ya. Sehingga orang senang, ya. Orang bisa menikmati. Sementara jalan ke surga itu diiringi dengan makari, sesuatu yang tidak disukai. Ya. Oleh karena itu hanya orang-orang yang yakin sajalah yang bisa menanggalkan segala aktivitas duniawinya, tidur nyenyak, ya, ditemani istri, apalagi istrinya baru, ya, maksudnya nikah baru itu, ya. Ini berat meninggalkan tempat tidurnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita memiliki harapan yang besar, maka hal-hal yang kecil insya Allah akan mudah sekali kita lalui. Tetapi kalau kita harapannya rendah,
berat untuk melalui hal-hal yang kecil. Saat kemudian kita berharap ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ dijanjikan oleh Allah SWT kesenangan yang tiada taraknya, mala ain ra'at wala udhunun sami'at wala khatar qalbi bashar, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia dan tidak pernah terlintas oleh hati manusia. Jadi kesenangan, kebahagiaan yang tiada taraknya di dunia ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau di dunia ini kan isinya kesedihan. Betul Pak? Betul Pak? Iya. Sedih karena ternyata jatuh tempo utangnya. Iya. Debt collector udah telepon-telepon saja. Ada kredit motor, ada cicilan mobil, ada cicilan rumah, ya. Sedih karena kemudian istrinya ternyata enggak sesuai harapan, ya. Pinginnya sih dapat istri yang solehah banget, yang nurut, yang sejuk dipandang, yang membahagiakan suami. Ternyata dapat istrinya yang super cerewet, ya, sedih. Atau banyak nuntut, suka membanding-bandingkan, ya, perabot rumah tangga keluarganya, ya, atau membanding-bandingkan dengan keluarganya, ya. Sedih juga ketika punya anak susah diatur, ya. Anak ini minta HP baru, yang satu nggak kalah minta HP baru juga, ya. Sedih karena kemudian banyak umur-umur sudah 30 tahun ke atas itu banyak timbul macam-macam itu penyakitnya. Ada kolesterol tinggi, ada asam urat, ya, ada gula darah, kepala sering sakit, pening. Jadi isinya kesedihan, ya. Yang kaya juga sedih juga. Ya, emang orang kaya nggak sedih? Sedih. Karena karyawannya banyak, yang satu nuntut minta naik gaji, bahkan demo, ya. Dan bahkan juga banyak utangnya juga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat penduduk surga, ya, masuk ke dalam surga, yang dikatakan oleh mereka apa kata Allah SWT dalam surah Fatir ayat 34. Wa qala alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagimu ya Rabb, yang telah menghilangkan kesedihanku. Dan sungguh Engkau benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Karena saat nanti Allah ungkap, ya, dosa-dosa kita itu luar biasa banyak, ya, dosa ngomongin, dosa marahin, ya, dosa, ya, hatinya ngerasain sama tetangga atau saudara. Saat diungkap itu luar biasa banyak sekali, sehingga tidak ada harapan kayaknya nggak masuk surga nih. Tetapi ternyata Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, Masya Allah. Dan kemudian kita dikasih hadiah oleh Allah SWT dengan surga. Maka kemudian sungguh Allah itu benar-benar Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri atas hambanya yang diciptakan. Kalau Allah saja Maha bersyukur, ya, atas hamba-hambanya yang masih tetap ada dalam keimanan, sehingga Allah memberikan kesempatan dia untuk menempati surganya, ya. Kemudian menyampaikan lagi, alladzi ahallana darul muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lugub.
yang dengan karunia-Nya ya, menempatkan kami dalam tempat yang kekal. Nah, ini nih. Manusia pasti ingin hidup kekal. Manusia pasti ingin tidak mati. Manusia pasti ingin ya, bahagia terus, nggak sakit. Nah, hadir rahimakumullah, ya, tempatnya ada. Bukan di dunia ini, karena dunia ini tempatnya ujian. Baik ujian, susah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya. Dan sungguh aku akan mengujimu ya, dengan kesenangan dan kesusahan sebagai ujian buat kalian. Ya. Bahkan ujian yang terbesar itu bukan kesusahan, kemiskinan, tetapi justru saat Allah memberikan kemudahan-kemudahan dunia kepada kita. Ya. Oleh karena itu, masyarakat muslim rahimakumullah, ya, di sini orang-orang yang masuk surga, ya, dia berbahagia karena kemudian dia kekal, nggak akan mati lagi. Inilah kebahagiaan, inilah kesenangan yang kemudian kita nggak berpikir lagi, mikir sakit kepala, mikir kolesterol tinggi, mikir darah tinggi, dia tidak, ya, benar-benar puncak kebahagiaan, kesenangan, yang lintasannya saja, ya, lintasannya saja Allah akan berikan, ya. Dalam surah Fussilat ayat 31. Walakum fiha ma tastagi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Baru diingini saja, ya Allah, dulu saya sering lihat film India, kayak apa rasanya ya wanita India. Allah akan berikan itu, insyaallah. Ya. Karena setiap kita minimal Allah akan berikan 2 istri, minimal itu tanda jadinya. Itu orang yang paling rendah, paling belakang masuk surga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua yang diinginkan, baru terlintas saja Allah akan berikan. Dan Allah akan berikan pula semua yang kamu minta. Jangankan diminta, belum diminta saja Allah akan berikan. Itu kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Makanya dikatakan, ya, kalau keinginan, karena apa kira-kira Pak yang diingini? Kalau laki-laki kan wanita, ya, karena syahwatnya nggak akan hilang, bahkan Allah akan tambahkan lagi nanti di surga. Dan syahwat manusia, kata Allah sebentar dalam surah Al-Imran ayat 14 itu, hubus syahwat minan nisa. Ya, Allah berikan syahwat laki-laki itu kepada an-nisa, wanita-wanita. Maka tidak ada lain ketika yang diminta dalam surganya itu ya wanita. Ya, maka Allah akan tambahkan lagi itu. Mental lagi Allah akan tambahkan lagi. Ya. Sehingga kata Allah SWT dalam surah Yasin surah ke-55 dan 58, inna ashabal jannati yauma fi sugulin fakihun hum wa ajwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatan wa lahum ma yad'un. Ya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Ya. Dalam tafsirnya itu, dia nggak keluar rumah itu sampai 70 tahun dari rumah-rumahnya, karena sibuk dengan bidadari-bidadarinya, sibuk dengan istri-istrinya. Ya. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, tidak kepanasan, tidak kedinginan, pas, nikmat. Bertelekan dengan di atas dipan-dipan di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.
Tidak Allah berikan buah-buahan sebagaimana buah-buahan yang ada di dunia, tetapi kenikmatan dan rasanya itu jauh sekali berbeda. Agar kita tahu, ingat, oh ini buah pisang, ini buah apel yang dulu pernah Allah berikan kepada kami sebagai rezeki. Dan di sana Allah berikan lagi. Tetapi rasa beda jauh dengan rasa yang ada di dunia ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ya. Lalu sahabat bertanya, ya, wahai Rasulullah, kok ada orang yang nggak mau masuk surga? Lantas siapakah dia ya Rasul? Ya. Yang tidak mau itu mereka, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Qala wa man ata Allah dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya, barang siapa yang taat padaku dan pada Allah dan padaku, kata baginda Rasul, maka dia akan masuk surga. Tapi barang siapa yang menyelisihiku, tidak mentaatiku, maka dia akan masuk, atau dia yang tidak mau masuk surga. Ya. Nah, oleh itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tugas kita yaitu memperbaiki iman dan ketakwaan kita. Karena iman ini kan cabangnya banyak. Sampai 60 lebih atau 70 lebih cabang keimanan. Yang paling rendah itu menyingkirkan duri di jalanan. Termasuk bagian daripada keimanan berucap, berkata yang baik. Maka dikatakan mangkana minkum, barang siapa, ya, beriman pada Allah dan hari akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, ini ukurannya iman pada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik, atau lebih baik diam kalau nggak bisa berkata yang baik. Termasuk dengan keluarga kita, itu yang utama. Pada anak-anak kita, karena di situ ada nilai dakwah juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dakwah itu, ya, amalan yang tertinggi, amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tegaskan langsung dalam surah Fussilat itu, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Adakah, ya, ucapan seseorang, ajakan seseorang yang lebih baik daripada ajakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan didasari karena keimanan pada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Karena barang siapa dengan dakwahnya dia, lalu dengan dakwahnya itu, ya, dengan ajakannya itu seseorang mendapat hidayah karena ajakannya, kata baginda Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada unta merah. Li ayyahdika rajulun wahid khairul laka min khumrin na'am. Ya, barang siapa dengan dakwahnya itu, lalu dengan dakwahnya dia mendapatkan hidayah, seseorang mendapat hidayah, maka itu lebih baik daripada unta merah. Dan dakwah yang paling efektif setelah diri kita, ibda bin nafsik, maka keluarga kita, istri maupun anak-anak kita. Maka jadikan anak dan istri kita ini sebagai objek dakwah, dan itu bagian daripada keimanan kita. Cabang dari keimanan, akhlak yang baik. Dan baginda Rasulullah SAW menyatakan, aku adalah orang yang paling tinggi akhlaknya dan yang paling baik dengan istri-istrinya, dengan keluarganya. Sehingga ucapannya, perkataannya, ya, menyejukkan, menyenangkan, menyanjung kepada istrinya, sehingga istri itu merasa senang, merasa paling dicintai oleh baginda Rasulullah SAW.
Saat marah nggak mengucapkan kata-kata, diam saja baginda Rasul. Ya. Karena istri kita ini pintu surga kita, hadir rahimakumullah. Dan dia harusnya orang pertama yang kita rekrut, ya, yang kita ambil menjadi sarana dakwah kita, yang dengannya bisa jadi Allah akan memasukkan surga kita. Maka dakwah keluarga ini dakwah yang paling efektif, karena dia istri kita. Kita yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah pada kita lahir batin. Maka kalau kemudian istri kita nggak mau ajakan dakwah kita, wah ini berat sekali. Ya. Begitu juga anak-anak kita. Ini pintu-pintu surga kita. Nah, saat kemudian kaitannya dengan dakwah, maka lakukanlah yang terbaik. Dalam surah An-Nahl itu ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, sesuatu yang bisa diterima. Jadi dakwah nggak harus dengan ngomong, ngucapin atau ngajak, tidak. Kalau dengan ajakan dia orang makin dongkol, kalau dengan ajakan kita orang makin marah atau nggak terima, jangan dengan cara itu. Bisa jadi dengan cara memberikan hadiah, bisa jadi dengan cara kita ajak jalan-jalan, atau dengan sanjungan kita, dengan kata-kata indah kita, dengan elusan tangan kita. Ya. Kalau kita masak, ya, opor ayam, wah enak sekali ini rasanya. Kemudian kita satu rantang atau berapa rantang, kemudian kita bagikan ke tetangga kita. Ini saya mau masak opor ayam, kayaknya enak sekali. Ya, saya kasih hadiah, mudah-mudahan merasakan enak seperti saya rasakan. Gitu. Oh, tetangga senang begitu. Ini bagian daripada dakwah kita. Ucapan perkataan kita menghormati walaupun mungkin tetangganya jahat banget. Ya, nyetel musik kenceng-kenceng. Ya. Sampai kita kesal, tapi udah nggak usah balas. Jangan dibalas, ya, keburukan dengan keburukan yang sama. Biarkan saja. Jangan balas dendam karena suaminya, ya, suka nyakiti, udah gue balas saja. Atau suaminya selingkuh misalnya, istrinya nggak mau kalah, gue juga bisa selingkuh, udah selingkuh lagi. Jadi, jangan. Ya. Jadi biarkan. Ya. Kalau tetangga kita buruk, ya udah kita contohkan yang baik. Ya. Karena orang yang bisa begitu, kata baginda Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang memiliki keberuntungan yang sangat besar. Ya. Dalam surah Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang sangat setia. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak selalu keburukan dibalas dengan keburukan yang sama, justru sebaliknya. Ketika ada orang-orang berbuat jahat, berbuat jelek pada kita, balas dengan kebaikan-kebaikan kita. Karena harapannya kemanusiaannya manusia itu akan kembali lagi. Karena setiap manusia ada hati yang takwa. Karena bisa jadi dia lingkungannya memang buruk, sehingga hati yang fujur itu yang muncul. Sehingga sifat-sifat ketakwaannya terkadang nggak nampak. Ya.
Kata Allah, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan dalam jiwa manusia itu ada hati yang takwa, hati yang baik, hati yang lembut, sopan santun, penyayang. Tapi ada hati yang fujur, hati yang suka dengki, benci, amarah, egois, keras kepala, tidak mau diingatkan atau marah ketika diingatkan. Ya, pingin menang sendiri, hubud dunia termasuk. Ya. Nah, masyaallah muslim rahimakumullah. Ya, kembali tentang dakwah ini sampai-sampai andai kata ada orang-orang yang pesimis terhadap dakwamu, terhadap ajakanmu, ya, Allah ajarkan bagaimana cara menjawabnya kepada orang-orang yang pesimis terhadap dakwah kita. Karena bisa jadi kita memang bukan dai, bukan penceramah, nggak banyak ayat-ayat yang kita hafal, nggak banyak hadis-hadis yang kita hafal. Tetapi kata Allah SWT, lakukan balighuni walau ayat, walaupun kamu punyanya satu ayat. Ya. Maka Allah SWT jawab pada orang-orang yang pesimis ini dalam surah Al-A'raf ayat 164. Wa idh qalat ummatan minhum lima ta'iduna qauman lillahi muhlikuhum aw mu'adzibahum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Dan ingatlah ketika ada suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang udah Allah tetapkan untuk keras kepala? Biarkan saja Allah azab. Ya. Maka jawablah orang-orang yang semacam itu. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Agar nanti kelak aku berlepas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar mereka bertakwa saja, nggak ada harapan lain. Jadi dakwah kita harapannya agar dia takwa, dan kemudian dengan takwa dia itu kita akan mendapatkan bonusnya juga. Jadi bukan kita yang berikan hidayah, tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya mengingatkan. Karena kita tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kita cintai sekalipun, yang orang kita sayangi. Innaka man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kalian tidak akan bisa memberikan petunjuk pada orang yang kalian cintai kecuali Allah lah yang memberikan petunjuk kepadanya. Oleh karena itu, masyaallah muslim rahimakumullah, mari ya, minimal saat kemudian kita belum mampu mengajak dakwah kepada keluarga, atau kalau keluarga nggak mungkin lah ya, tetangga atau orang banyak, dakwahkan dulu diri kita. Ya, siap menerima nasihat, siap mendatangi majelis-majelis ilmu, itu dakwah kita. Ibda binafsik, diri kita. Ya, sehingga kita tahu, oh begitu ilmunya. Ya. Nah, masyaallah muslim rahimakumullah, karena dengan keimanan, rangkaian iman ini akan membentuk ketakwaan kita. Karena kebanyakan manusia tidak beriman bertakwa. Sedikit yang beriman, sedikit apalagi yang bertakwa. Ya. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali hambaku yang bersyukur kepadaku, kata Allah SWT. Ya. Ya. Walaqad adalla minkum jibilan katsira, dan sesungguhnya setan telah banyak menyesatkan manusia. Ya. Walakin aktsarun nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Sehingga ketika kebenaran itu ukurannya banyak orang, kata Allah SWT, banyak orang itu justru akan menyesatkan kalian. Dalam surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Sekiranya
engkau mengikuti, engkau mentaati sebagian besar manusia, maka sebagian besar manusia itu justru akan yudilluka an sabilillah, akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya partai-partai Islam nggak akan pernah menang. Kenapa? Ya kalau dia berkutik cuma di kalangan masjid saja, orang-orang yang taat ibadah. Karena surveinya hadirin rahimakumullah, orang-orang yang rajin ibadah, sholat berjamaah ke masjid, itu ternyata di bawah 10%. Yang banyak itu yang kadang sholat, kadang tidak itu 30%. Yang nongkrong-nongkrong. Yang lebih banyak lagi, yang sama sekali Islam tapi nggak pernah sholat. Atau sholatnya setahun sekali. Makanya ada partai dia pede banget, kami nggak butuh suara umat Islam karena tahu dia survei udah. Kebutuh. Kenapa? Karena orang-orang yang dikatain Islam itu orang yang rajin ini ibadah. Orang dikatain itu ngapain tuh ibu-ibu kok rajin-rajin banget yang ngaji gitu kan? Dia tahu. Nah kalau kemudian partai Islam ini ingin merekrut itu ya udah datang itu tempat-tempat diskotik, tempat-tempat tongkrongan LGBT itu yang banyak. Nah masalahnya itu dakwah realnya begitu, jangan dakwah di masjid. Di masjid mah udah tempatnya orang-orang beriman bertakwa. Dakwah keluar tuh, ya orang-orang yang pada nongkrongnya malam-malam itu datangin, ajak dikasih hadiah, ditraktir dia, minimal dia menjadi muhibbin, pendukung kita. Kalau dia belum baik, minimal dia menjadi pendukung orang-orang baik. Karena insya Allah dia akan ikut masuk surga insya Allah kelak. Masyaallah muslimin, mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang bisa kami sampaikan. Sudah setengah jam lebih. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga iman takwa kita hingga kelak insya Allah kumpulnya kita bukan di sini saja, tetap kelak sampai kita di surga insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal funnikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.